Jangan pedulikan perkataan orang. Yaitu saya selalu bahasakan sama istri saya, jangan pedulikan perkataan orang. Jadi Betul. setiap kali ada orang datang, kita lagi pakai baju nih. Oh, baju kamu kayaknya nggak bagus tuh. Sudah kepikiran. Merasa kayaknya iya bener nggak bagus, besok nggak dipakai bajunya. Loh, ini baju saya beli, saya suka, ya kan? Oh ya makasih, tapi saya senang loh warnanya. Udah nggak apa-apa, selesai kan gitu. Orang bisa berikan tanggapannya terserah dia, tapi jangan itu menjadi prinsip hidup kita. Orang yang sepertinya tidak punya prinsip hidup, dia terganggu nanti, gitu Ah, kan? Dia lagi makan bakso. Kenapa kau makan bakso? Sini kan yang enak nasi goreng. Ya jawab, saya suka bakso, nggak apa-apa, kan gitu. Punya betul. prinsip. Jadi jangan terombang ambing dengan perkataan orang. Kita lagi buka usaha sendiri. Ya ini usaha saya. Mau seluruh dunia bilang apa terserah. Yang penting Allah Azza wa Jalla ridhahi. Yang Hmm. penting agama kita ridhoi. Nggak usah peduli orang. Kalau ini bahaya ya. Sementara kita multazim. Sudah berjenggot. Kenapa kau berjenggotan? Wah jelek nanti kelihatan tua. Ya ini sunnah Nabi jawab. Saya senang dengan ini. Jadi Betul, biar betul. terjawab apa yang syubhat yang dia lemparkan ya. Dan usahakan apa yang orang bicara pada kita itu jangan didiamin ya. Jangan antum diam ya. Kalau misalnya ada orang tanya, kenapa kamu berjenggot? Bukannya kamu kelihatan lebih tua. Jangan senyum aja, enggak jawab. Loh karena ini sunnah Nabi SAW. Dan saya merasa senang kok. Beda kalau per helainya ini 10 kilo bebannya. Maka ini kan kayak saya berapa ribu kilo ini kan gitu. Jadi itu jadi masalah. Tapi kalau enggak kenapa emang? Apa masalahnya ikhwah? Kenapa kalau berjenggot? Kenapa kalau multazim? Kenapa kalau usaha sendiri? Kenapa kalau menikah dengan orang yang saya pilih soleha? Kenapa kalau kita tinggal kos-kosan kontrak? Seluruh dunia mau bicara apapun ya ini kemampuan saya. Ah, Gitu kan? betul. Harus punya prinsip hidup. Masalah makanan, masalah pakaian, masalah apapun. Selama Allah ridhoi jalani bismillah. Nggak usah khawatir. Ya, maka Anda akan selalu tenang. Tapi kalau setiap perkataan orang mau didengar, ini jadi masalah. Dan seringkali saya bahasakan sama istri saya membangun sebuah pilar rumah tangga. Ingat, kalau ada tamu datang, ada kerabat datang, tidak semua kerabat saya pun sudah paham agama. Ada yang datang kadang-kadang mungkin nanggapin dapur, mungkin nanggapin ini, mungkin nanggapin itu. Iya aja. Ya udah terima kasih mas. Atau jelasin, kenapa ya kamu pakai sendok begini? Iya karena suami saya yang beli. Nggak apa-apa, gitu kan? Dan saya senang kok dengan itu. Berikan jawaban apa adanya gitu kan. Oh kalau di rumah saya pakai yang begini. Oh ya alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berkahi. Kita berikan jawaban. Jadi kita jangan diam. Memang berikan jawaban tapi yang benar gitu kan. Oke, Jadi punya betul. prinsip. Saya bilang sama istri saya. Kalau seandainya kamu dengar apa yang orang bilang. Kemudian dia pulang ke rumahnya. Dia hidup dengan rumah tangganya. Dia hidup. Kamu terpengaruh terus dengan apa yang diucapin sama dia. Ngacoin kehidupan rumah tangga ngapain dengan orang berkata apa yang diucapkan. Padahal dia cuma berkata sama kamu 15 menit setengah jam lalu kamu pulang. Lalu dia pulang. Dia ngacuin kehidupan kamu seminggu atau sebulan. Ngapain? Untuk apa terpengaruh dengan perkataan orang? Gitu kan? Media mau berbicara apapun, berita apapun, nggak usah terpengaruh dalam pribadi kita. Untuk apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak, dan juga mendengarkan sebuah nasihat yang sangat-sangat luar biasa, yang mana disampaikan langsung oleh guru kita tercinta, yaitu Ustadz Khalid Basalamah, yang mana beliau memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Meskipun hanya begitu singkat, meskipun hanya beberapa menit saja, meskipun nasihatnya sangat-sangat pendek, tetapi banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran yang begitu luas untuk kita ambil. Beliau barusan menjelaskan tentang tips agar hidup kita menjadi tenang. Jadi beliau memberikan nasihat, memberikan sebuah hmm, ya pembelajaran untuk kita semua bagaimana tips agar hidup kita menjadi tenang. Inti dari penjelasan beliau, inti dari nasihat beliau yang paling utama adalah tidak mendengarkan omongan orang lain. Sekali lagi, tidak mendengarkan omongan orang lain. Kadang dengan omongan orang lain bikin kita bikin down mungkin, atau bikin kita putus asa dan sebagainya. Beliau memberikan contoh, misal ada orang yang mengatakan bahwasanya pakaian kita itu tidak bagus, maka kita tidak boleh mendengarkan omongan tersebut. Dan beliau, Ustadz Khalid Basalamah, memerintahkan kepada kita untuk menjawabnya, untuk menjawab omongan-omongan orang tersebut dengan jawaban yang baik dan santun. Tinggal katakan saja, iya ini emang jelek, tapi saya suka dengan pakaian yang saya pakai. Apabila ada yang mengatakan kita dalam keadaan makan bakso, kemudian ada yang mengatakan ngapain kamu makan bakso? Bakso itu lebih uh,
masih lebih enak, nasi goreng itu lebih enak dari makan bakso. Jangan makan bakso, lebih baik makan nasi goreng saja. Ya tinggal jawab saja. Saya mengakui bahwasanya nasi goreng itu enak. Tetapi saat ini saya lagi suka makan atau ingin makan bakso. Jadi kalau kita mendengarkan omongan orang, itu hanya mungkin berapa menit, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Tapi kalau kita dengarkan, kalau kita eh, pikirkan, maka itu akan berdampak kepada pikiran kita sehingga kita mungkin tidak percaya diri. Jadi intinya kita harus mempunyai prinsip diri kita sendiri. Jadi kita menjadi diri kita sendiri, jangan sampai kita menjadi diri sendiri karena orang lain. Dan berbeda dengan orang yang memberikan masukan, uh, kenapa kamu itu bajunya, jangan pakai baju itu lagi karena bajunya jelek, itu banyak bolongnya. Itu mungkin kita bisa menjawabnya, oh iya terima kasih, nanti saya akan perbaiki, akan saya jahit yang bolong-bolong. Jadi seperti itu. Intinya beliau Ustadz Khalid Basalamah menekankan kepada kita, jangan terlalu mendengarkan omongan orang lain. Kadang omongan orang lain itu ada hal-hal yang mungkin kita tidak ketahui, apalagi diomongin sesuatu hal yang membuat kita down dan sebagainya. Jadi intinya kita hidup di dunia ini, jadilah diri kita sendiri, jalanilah di jalan yang benar menurut kita sesuai dengan ajaran Islam, dan jangan jadikan omongan orang lain itu sebagai beban untuk hidup kita. Jadi seperti itu. Semoga apa yang kita dengarkan nasihat dari beliau itu Ustaz Khalid Basalamah mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat, dan semoga dengan berkat, dengan wasilahnya kita mendengarkan nasihat beliau, segala urusan apapun, segala hal apapun, segala hajat apapun, semoga Allah kabulkan untuk kita semua. Dan apabila kita dalam keadaan sehat, sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan apabila kita dalam keadaan sedikit mepet ekonomi, semoga Allah berikan kelancaran rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin cukup sekian video kali ini. Mohon maaf, dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.